Selamat malam, Manbanta Kerina kedalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam PJJ kita tanggal 10 sampai tanggal 16 Mei 2020 dengan tema Meteruk Ukur Biak Geluhta. Terpalaskan pengogen sada Efesus 5 ayat 5-6 sebagai biak kalaksite. Kekelengan Tuhan ibas perikop perpulungan jabu-jabunta minggu endah merupakan secara bahagian nasihat Petrus man perpulungan si paksa si menghadapi berbagai-bagai penderitaan di bas keduna. Petrus menuliskan surat endah menjadi sebuah pengharapan segelana perpulungan ngasup dalami kegeluhan naming na pedem alu perbebensin berat di tengah-tengah kegeluhan masyarakat sila arkiritekan gelah na alu bagi banci ya tetap kerina dem alu kini genggengan sukacita dalani kegeluhan amin nape melala penderitaan paksasi. Terus supaya karena bahan peci cinta dengan dua ayat perikop pembacaan tandai singgung sioge kita ras-ras merupakan sada biak kalaksite. Salah sada DJ itu rikan Manbanta biak kalaksite mekap lid kerendahan hati. Lid kini terukan ukur di tengah-tengah kegeluhan ta. Ibas Alkitab bahasa Inggris ikatakan makana iterjemahkan ibas ayat si penemkan katakan maka kenakanlah kerendahan hati. Alu mengutip bahasa aslina ibas cakap Yunani kenakanlah emkap engkombomai si artina mengikat sepotong kain pada diri kita. Endah ngidah ibas paksa si zaman perjanjian baru para budak harus mengikat sepotong kain ataupun memakai celemek sebagai pakaian supaya orang tahu bahwa mereka itu adalah budak. Jadi memakai pakaian putih, kain putih tapi celemek menjadi bahagian dari pakaian mereka itu merupakan menjadi sebuah tanda bahwa mereka adalah seorang budak. Jadi arah peruis nih saja pe, arah kaisi pakai kena saja pe, kubanci terkalap ia sekalak budak entahlah. Jadi mengutip bahasa asli dari kata kenakanlah yang mengadopsi dari kebiasaan para budak endah ditekankan Petrus makana demikianlah juga pun harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan sebagaimana ketika orang memakai kain putih tapi celemek menjadi bahagia dari pakaian mereka orang tahu dia itu adalah seorang budak. Bagaimana iharapkan dengan adanya karakter kerendahan hati duduhkan mempertandakan kita endah emkap sekalak anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan sita keman Kristus janah pe anak-anak singgung ngalokan kasih karunia dan pertolongan Allah. Makanya disinahan ke apakah arti dari kerendahan hati? Kerendahan hati berarti ketiadaan kesombongan, kesadaran akan kelemahan diri, dan sikap mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah dan sedang dicapai. Jadi orang yang memiliki karakter kerendahan hati jauh daripada kesombongan. Dia benar-benar menyadari bahwa dia pun adalah orang yang penuh dengan kelemahan. Dan hidupnya itu pun diakui sebagai buah dari karya Tuhan. Dan juga buah dari pertolongan orang yang ada di sekitarnya. Baik atas keberhasilannya saat ini maupun atas hal-hal yang akan dicapai pada waktu-waktu yang akan datang. Jadi dengan kata lain, Petrus mau sebagaimana makna dari kenakanlah itu tadi mengatakan begitu pentingnya, begitu jelasnya siapakah seseorang itu dari apa yang dia kenakan. Begitu jugalah diharapkan oleh Petrus di tengah-tengah penderitaan hidup yang sangat besar pada waktu itu.
Bagaimana orang-orang percaya tetap memiliki kerendahan hati, sehingga orang lain bisa mengenal siapakah dia di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Jadi lit bedana, apa yang kalak sinandai Tuhan, ras apa yang kalak sinandai Tuhan, alu karakter kerendah hatian. Ada si tandai kita pe karena contoh misalnya Ibu Teresa dari Kolkata, dia juga menuliskan 14 jalan kerendahan hati yang diajarkan kepada kita. Dan tentu 14 jalan untuk menuju kerendahan hati itu adi siuri sadap persada luar biasa kalau pengajaran ini. Tapi bagaimana ia harapkan membantah pengajaran Mother Teresa itu merupakan bersumber juga dari pengajaran Yesus Kristus tentang kerendahan hati. Makanya itu rikan petoleman bantah bagaimana kita berupaya memiliki karakter kerendah hatian di tengah-tengah keguluhan kita. Toleh katakan makana orang yang rendah hati itu adalah orang yang mampu memposisikan dirinya secara tepat. Baik itu sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang artinya segala sesuatu yang dimiliki oleh dirinya itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi lalit hal-hal silit ibas dirina sirbahan saja menjadi orang yang sombong. Walaupun mungkin dia memiliki banyak, tetapi ketika dia memiliki banyak itu dia menyadari sesuatu yang banyak itu yang sering menjadi alasan manusia untuk menjadi sombong itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang diberikan kepada dia. Maka tolong DP kata kena seseorang yang memiliki kerendah hatian itu adalah orang yang menyadari siapa diri dalam kelemahan, siapa dirinya sebagai ciptaan Tuhan, sehingga dia pun menyadari dia adalah orang yang sudah menerima kasih Tuhan. Makanya tolepe katakan bantah kerinana. Orang yang memiliki karakter kerendahan hatian itu adalah orang yang selalu menyadari dirinya itu bukan apa-apa. Orang yang menyadari dirinya itu nothing di hadapan Tuhan. Walaupun dia adalah something di hadapan orang banyak, tetapi dia mengedepankan siapakah aku ini di hadapan Tuhan. Tentu kembali kita melihat bagaimana filosofi tentang pohon bambu. Kita semua pasti mengenal pohon bambu. Jikalau kita melihat bagaimana pohon bambu itu bisa tumbuh dengan cukup tinggi. Tetapi setinggi apapun pohon bambu itu, kembali dia akan melihat menuju ke sumber hidupnya yaitu tanah. Miska ia nunggu. Bicara gua tapi ganjang na buluh pertulah na, pergalang na, tapi tetap dia juga akan menunduk ku tanah. Jadi itu mengatakan bahwa begitu jugalah diharapkan oleh Petrus kepada seluruh orang-orang percaya pada waktu itu sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup dalam penderitaan tetapi tetap memiliki sesuatu yang membedakan dia dengan orang lain, yaitu kerendah hatian. Demikianlah juga diharapkan kepada kita semuanya. Seperti yang dikatakan di awal bahwa sudah selayaknya lah kita selalu memikirkan bahwa kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin di hadapan dunia kita ini hebat, tapi bagaimana kita selalu mengedepankan diri kita di hadapan Tuhan, aku ini bukanlah apa-apa. Selamat menjalani kehidupan kita di tengah-tengah berbagai-bagai tantangan silih, tapi kita percaya kiranya dengan karakter yang kita miliki itu akan tetap menjadi hal istimewa, sifat istimewa yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang di luar lingkungan kita. Tuhan si masuk-masuk kita Krina, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat berjumpa kembali dalam PJJ kita minggu depan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat hikmat melalui firman yang kami dengar saat ini. Kembali kami menyadari bahwa kami ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Dan sudah selayaknya lah dimanapun kami berada. Kami selalu mengedepankan siapakah kami di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin kami di dunia ini adalah orang yang hebat dan orang yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi ajar kami Bapa untuk tidak menjadikan itu menjadi alat yang membuat kami sombong,
tinggi hati, tetapi kembali orang yang rendah hati adalah orang yang mampu memposisikan dirinya di mana saja dan kapan saja dengan tepat. Dan kiranya itu mampu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Alangkah indahnya ketika kami selalu menyadari bahwa hidup kami dan segala hal yang kami miliki itu adalah bahagian dari karya Tuhan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, ajar kami untuk selalu memaknai betapa pentingnya kami mengenal diri kami dengan lebih baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.